Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Nah, untuk pertemuan kali ini atau untuk di video kali ini yang akan kita bahas adalah degree of comparison. Nah, sebelum kita memulai materinya, silahkan kalian like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, degree of comparison. Nah, degree of comparison ini ya intinya adalah membandingkan. Nah, membandingkan apa? Membandingkan dua benda atau dua orang yang sifatnya sama atau sifatnya lebih dari atau sifatnya paling seperti itu. Jadi nanti degree of comparison terbagi jadi tiga ya. Yang pertama adalah positif, kemudian yang kedua adalah komparatif ini P, kemudian yang ketiga adalah superlatif seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama adalah komparatif. Yang pertama yaitu adalah positif. Ya, positif itu berarti membandingkan dua hal yang sama, sifat atau kualitasnya. Jadi kalau positif itu membandingkan dua hal, dua benda atau dua orang yang sifatnya atau kualitasnya sama. Nah, untuk formulanya seperti ini. Noun atau kata benda satu diikuti to be, kemudian diikuti as, adjective, as, kemudian kata benda yang kedua. Atau bisa juga menggunakan noun satu, kata benda satu diikuti dengan verb, kemudian diikuti as, adjective, as, kata benda yang kedua. Seperti ini. Rumusnya bisa pakai ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti dua hal yang sama ya. Contoh pertama, Ari is as smart as Ani. Jadi Ari pandainya sama seperti Ani, atau Ari sama pandainya dengan Ani. Ini pakai to be ya. Ini to be, kemudian ini benda pertama atau orang pertama, kemudian pakainya as, adjective, as, adjective, as, kemudian ini benda kedua. Kemudian contoh kedua, Tiger runs as fast as lion. Tiger itu noun satu, kemudian ini verb, ini as, adjective dan as yang syaratnya ini, kemudian dan lion adalah kedua, benda yang kedua. Lion ini noun kedua seperti itu. Jadi harimau berlari sama cepatnya dengan lion. Jadi kalau positif ini intinya adalah membandingkan dua hal yang sifatnya atau kualitasnya sama. Kemudian kita ke yang kedua yaitu komparatif. Nah, kalau komparatif itu berarti salah satu hal atau salah satu bendanya itu lebih dari. Jadi salah satu itu lebih dari yang lain. Nah, untuk komparatif sendiri ada dua jenis ya, nanti bergantung dengan kata sifatnya. Nah, yang pertama adalah ketika adjektif atau kata sifatnya itu satu syllable. Apa itu syllable? Syllable adalah suku kata. Jadi kata sifatnya itu terdiri dari suku kata. Satu suku kata itu kamu bisa lihat dari seberapa banyak kamu ngucapin.
Ya, kalau cuma satu kali pengucapan berarti satu suku kata. Contohnya smart, kemudian fast, tall itu satu suku kata. Long juga, smart satu. Ya, kamu ngucapin kan kata smart cuma satu kali. Fast itu juga cuma satu kali pengucapan. Tall itu juga cuma satu kali. Atau adjektifnya itu berakhiran dengan huruf Y. Contohnya adalah lazy, happy, easy. Itu berakhiran dengan huruf Y. Ini juga syarat untuk yang komparatif yang pertama. Nah, kalau yang komparatif pertama itu formulanya atau rumusnya adalah kata benda satu diikuti to be, diikuti adjektif yang ditambahi dengan er di belakangnya, kemudian kata benda yang kedua. Nah, atau kalau mau pakai verb itu kata benda satu diikuti verb, kemudian diikuti adjektif yang ditambahi er, kemudian belakangnya kata benda yang kedua. Seperti ini ya. Formulanya ada dua ya, tergantung kamu pakai verb atau pakai kata atau pakai to be. Kemudian contoh yang pertama, English is easier than math. Bahasa Inggris lebih mudah daripada matematika. Nah, di sini saya pakai easy. Easy itu berakhiran dengan y. Ketika mau ditambah er, itu y-nya diganti i dulu. Jadi y-nya diganti i dulu baru ditambah er. Itu. Nah, biasanya ada kata then ya. Ini saya yang di sini harusnya then nih. Saya lupa. Then. Ini juga belakangnya juga then. Jadi biasanya di soal itu kalau bentuknya komparatif itu sudah ada kata then seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia komparatif, lebih dari. Kemudian contoh yang kedua, rabbit runs faster than turtle. Kelinci berlari lebih cepat daripada turtle. Nah, ini fast kata bendanya, kata sifatnya fast ya. Adjektifnya fast itu cuma satu silabel atau satu suku kata, maka ditambahi er seperti ini. Nah, itu untuk komparatif yang pertama. Kemudian komparatif yang kedua itu syaratnya adalah adjektif atau kata sifatnya itu dua atau lebih silabel atau dua suku kata atau lebih. Contohnya adalah diligent, beautiful, kemudian handsome itu juga dua, handsome dua, diligent tiga, malah diligent tiga, beautiful tiga, beautiful tiga. Nah, untuk yang kedua ini formulanya adalah seperti ini. Noun satu ya, kata benda satu diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan more. Kalau yang lebih dari dua suku kata, dua atau lebih suku kata itu pakainya more, kemudian diikuti dengan adjektifnya, kemudian then ya, jangan lupa then, saya lupa tadi di yang rumus pertama, kemudian kata benda yang kedua. Nah, atau kalau yang mau pakai verb itu berarti kata benda satu, kemudian verb, kemudian more, adjective, then ya, jangan lupa then, kemudian kata benda yang kedua. Nah, ini rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, Rio
is more diligent than Shinta. Rio lebih rajin daripada Shinta. Nah, ini diligent kan 3 suku kata. Atau contoh kedua adalah Ahmad is more handsome than Rio. Contohnya seperti itu ya. Ini contoh untuk yang komparatif yang dengan 2 atau lebih suku kata kamu harus pakai more. Kemudian baru diikuti kata sifatnya. Ya, kata sifatnya. Kamu lihat kalau umpamanya dia 2 suku kata atau lebih, itu maka pakai yang rumus kedua ini. Kalau cuma 1 suku kata atau yang berakhiran dengan Y, pakai rumus yang pertama tadi. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang superlatif. Superlatif dari kata super berarti yang paling. Jadi ada satu benda atau satu orang yang kualitasnya paling bagus, paling besar, dan pokoknya yang paling-paling ya, yang super. Nah, dia pakainya superlatif. Nah, superlatif itu juga sama seperti komparatif tadi. Dia ada 2 rumus tergantung dengan adjektifnya. Kalau adjektifnya yang 1 syllable atau yang berakhiran dengan Y, maka pakainya seperti ini. Noun 1 diikuti to be, diikuti the. Ya. Nah, untuk superlatif itu biasanya ciri-cirinya ada the. Kemudian diikuti dengan adjective yang ditambahi est. Nah, biasanya kalau superlatif itu tidak ada perbandingannya, tidak ada pembandingnya. Kemudian kalau mau pakai verb berarti noun diikuti dengan verb, kemudian pakainya the, kemudian adjektifnya ditambahi est di belakangnya. Jangan lupa kalau berakhiran dengan Y berarti Y-nya diganti menjadi I dulu baru ditambah est. Contoh, Andi is the tallest student in the class. Andi adalah siswa tertinggi. Jadi ini Andi, bundanya atau orangnya. Kemudian to be, kemudian ada kata the. Nah, ini pancingannya biasanya ada kata the ini. Kalau di soal. Kemudian tallest, kurang TS ya. Tallest student in the class. Nah, ini tall itu kan cuma 1 suku kata, berarti ditambahi est. Kemudian nah, biasanya kalau superlatif itu dia tidak membandingkan 2 orang, dia hanya menunjukkan 1 orang yang kualitasnya paling atau yang kualitasnya super. Kemudian yang contoh kedua, Cheetah runs the fastest among all animals. Jadi cheetah berlari paling cepat, the fastest among, di antara semua hewan. Itu untuk superlatif yang pertama, dengan syarat kalau superlatif yang pertama itu dari syaratnya adalah 1 suku kata atau yang berakhiran dengan Y. Kemudian yang kedua itu sama ya kayak tadi ya, sebenarnya sama kayak yang komparatif, yaitu adjektifnya itu 2 atau lebih syllable. Jadi suku katanya 2 atau lebih, berarti nanti formulanya adalah noun ya, kemudian to be, kemudian the most. Kalau yang
lebih dari suku kata pakainya the most ya, jangan lupa the-nya di depan. Kemudian adjective seperti ini, atau bendanya kemudian pakai verb juga bisa, the most adjective ya. Ini rumusnya untuk yang superlatif yang kedua, yang syaratnya adalah suku katanya dua atau lebih. Ini pakainya seperti ini. Kemudian contohnya adalah Shinta is the most diligent student in the class. Shinta adalah siswa paling rajin di kelas. Atau Harry is the most handsome boy in my village. Seperti ini. Jadi untuk yang superlatif yang adjektifnya dua atau lebih itu pakainya most ya. Ini ya, most. Pakai most. Kemudian baru diikuti adjektifnya. Tapi jangan lupa biasanya di soal itu sudah ada penanda ini, the. Kalau di soal udah ada kata the berarti menunjukkan superlatif. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga ya degree of comparison yang irregular. Jadi namanya irregular degree. Kenapa namanya irregular? Karena dia nggak manut sama rumus-rumus tadi. Nah, untuk yang irregular itu ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Contohnya adalah kayak kata good. Jadi ada kata sifat yang tidak mengikuti rumus tadi. Kalau good komparatifnya itu nggak jadi gooder tapi jadinya better. Kemudian superlatifnya jadinya best. Worse juga bad. Buruk itu kalau komparatif jadinya worse, kalau superlatif jadinya worse, pakai T bedanya. Kalau yang ini pakai E, yang komparatif pakai E, kalau ini pakai T. Kemudian kayak far, jauh, itu bisa jadinya adalah farther, atau kalau yang superlatif adalah farthest, atau kadang pakainya nggak far begini tapi pakainya fur, pakai U ya, further atau furthest. Nah, seperti ini. Biasanya ini sih yang keluar itu biasanya 3 ini rata-rata sih. Nah, untuk irregular itu saya kasih contoh 3 ini. Biasanya kalau yang di soal-soal yang muncul ada ini good jadinya better sama bad, bad jadinya worse sama worst. Kemudian far jadinya farther sama farthest, atau pakai U, further sama furthest. Seperti itu. Untuk materi degree of comparison saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di komentar. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.